Oke, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Anima Nalifa. Jadi, di sini kita akan belajar pengantar teori semigroup di dalam series ini, ya. Jadi series yang pertama itu kita akan memberikan tentang apa sih yang dimaksud dengan definisi semigroup itu sendiri. Lalu nanti kita akan membahas sedikit tentang sifat-sifat dari semigroup atau beberapa definisi dasar yang berhubungan dengan semigroup. Ya, kemudian akan ada beberapa contoh dari semigroup. Oke, kita mulai langsung dengan definisi dari semigroup. Ketika kita membahas tentang definisi semigroup di sini, saya harap kalian sudah tahu apa itu sih yang dimaksud dengan struktur aljabar dan juga dengan operasi biner. Jadi, misalkan di sini saya punya himpunan tak kosong gitu ya. Misal saya punya misal S himpunan tak kosong. Ya, dilengkapi dengan operasi biner bintang kenapa saya nulisnya bintang lagi. Oke, dilengkapi dengan operasi biner bintang seperti ini ya. Disebut semigroup, ya, jika untuk setiap A, B, C di S, maka berlaku ya A. Oke, saya salah. Ini kalau hapus itu agak susah ya teman-teman. Atau ini agak error. Mudah-mudahan ya. A bintang B bintang C ini akan sama dengan A bintang B bintang C. Ya. Oke, kalau kalian ingat kembali ketika belajar tentang grup atau sifat operasi biner, nah sifat ini itu biasanya kita sebut sebagai sifat asosiatif. Ya. Jadi dengan kata lain, suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi biner itu disebut semigroup jika bersifat asosiatif, ya. Oke, kita akan ke contoh soalnya. Oke, kita akan ke contoh yang pertama di sini, teman-teman. Oke, contoh yang paling mudah di sini ketika saya punya misal himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan. Bentar ya, saya tulis dulu ya. Atau diberikan himpunan bilangan asli N ya dengan operasi biner penjumlahan kemudian di sini saya akan bertanya apakah
struktur aljabar N dengan operasi penjumlahan ini adalah merupakan semigroup. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita akan perhatikan. Karena dia sudah merupakan, kita tahu bahwa N adalah himpunan tak kosong ya, karena ada isinya ya. Kemudian dia dilengkapi dengan operasi biner, maka kita hanya membuktikan bahwa dia adalah bersifat asosiatif. Ingat, kalau kita akan menunjukkan bahwa dia bersifat asosiatif, maka kita akan menunjukkan sebuah keumuman. Ya, jadi ambil sebarang A, B, C. Ya, bukan mengambil bilangan, angka, ataupun contoh, gitu ya. Jadi di sini kita akan ambil sebarang ya A, B, C di bilangan asli. Maka ketika saya jumlahkan seperti ini tambah dengan C, ini maka hasilnya itu adalah A plus B plus C, dan ini saya sebut sebagai persamaan pertama. Oke. Kemudian ketika saya punya A plus B plus C, ini akan ditulis sebagai A plus B plus C ya. Ini sebagai persamaan kedua. Nah, kita dapat lihat bahwa persamaan 1 dan 2 itu adalah sama, maka secara otomatis dia bersifat asosiatif. Oke. Karena 1 sama dengan 2, maka N dengan operasi penjumlahan ini bersifat asosiatif. Sehingga ya N terhadap operasi penjumlahan ini adalah merupakan semigroup gitu ya teman-teman. Oke, nah untuk operasinya kita bisa bebas ya, namanya operasi biner bintang ya, jadi bisa diganti apapun. Jadi bintang itu hanya sebagai simbol saja. Oke, sekarang saya akan ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua di sini misalkan saya punya ya, diberikan, saya masih menggunakan, diberikan di sini mungkin himpunan bilangan real R, misalkan dengan operasi biner maksimum ya, atau bisa kita singkat sebagai max. Kemudian pertanyaannya adalah apakah R dengan operasi max ini adalah merupakan semigroup. Oke, caranya sama ya teman-teman. Karena kan kita punya himpunan bilangan realnya di sini adalah tidak kosong, kemudian operasi binernya di sini adalah maksimum, dan kita perlu membuktikan sifat asosiatifnya, maka di sini kita akan tulis ambil sebarang ya A, B, C di bilangan real. Oke. Kemudian kita akan punya maksimum daripada A, B ya. Kemudian kita maksimumkan lagi dengan C.
maka di sini bisa kita tulis sebagai maksimum dari A, B, C. Ya. Kemudian kalau misalkan kita punya maksimum daripada A, maksimum B, C, maka di sini juga bisa kita tulis sebagai maksimum dari A, ya, B, C. Nah, ini saya anggap sebagai persamaan 1, di sini sebagai persamaan 2. Sehingga apa? Sehingga kita peroleh, tulisnya sama ya, karena persamaan 1 sama dengan persamaan 2, maka ya R dengan operasi maksimum ini bersifat asosiatif dan merupakan semigroup. Oke, ya. Jadi ini contohnya. Oke, setelah kita berbicara tentang definisi semigroup, nah kita tahu bahwa operasi biner itu kan punya beberapa sifat ya, seperti sifat asosiatif, komutatif, mempunyai identitas, mempunyai inverse. Nah, jika semigroup itu punya identitas, maka dia akan disebut sebagai monoid. Oke. Sekarang kita akan definisi kedua, yaitu di sini adalah definisi dari monoid. Ya. Oke, jadi misalkan di sini saya punya misal S dengan operasi bintang. Ini adalah semigroup. Maka ya misalkan ini, maka disebut, saya seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan diketahui atau S adalah semigroup, maka ya S disebut monoid jika untuk setiap salah ya, jadi bukan untuk setiap dulu. Bentar. Ya, jika ada tunggal E di S sehingga E bintang A sama dengan A bintang E sama dengan A untuk semua A di Z. Untuk semua A di S. Ya. Nah, sifat ini itu adalah merupakan sebenarnya adalah identitas, dengan kata lainnya kita sebut sebagai identitas. Nah, kita lihat lagi tuh contoh dari contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama. Oke, kita akan contoh ke pertama ya, sama ya. Contoh 1. Ya, apakah, langsung aja ya saya, apakah N terhadap operasi penjumlahan ini adalah
merupakan monoid. Oke, kita tahu ya, jadi kita akan menuliskan. Jadi bagaimana caranya? Kita nggak langsung menetapkan E-nya, tapi kita akan mencari siapa sih E-nya itu. Jadi kita akan tetap ya ambil sebarang A di N ya. Oke, ambil sebarang A di N. Kemudian kita punya, karena operasinya penjumlahan, maka E plus A ini akan sama dengan A. Sehingga kita peroleh E-nya itu adalah sama dengan 0. Oke, dia punya identitas. Tapi identitasnya ini haruslah di bilangan asli. Dan kita tahu bilangan asli itu adalah mulai dari 1. Ya, maka di sini adalah karena E-nya tidak sama dengan N. Ya. Jadi apa? Jadi N terhadap operasi penjumlahan ini adalah bukan monoid. Apakah si N ini bisa menjadi monoid? Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan elemen identitasnya. Jadi untuk contoh yang kedua, misalkan di sini ya. Oke, contoh yang kedua. Kita akan lihat ya apakah N gabung 0 ya, kemudian plus merupakan monoid. Ya, jawabannya iya. Kenapa? Kita langsung ini aja pakai yang nomor 1 ya. Ya. N gabung 0 dengan operasi penjumlahan adalah monoid. Monoid. Karena mempunyai identitas yaitu 0, sehingga 0 ditambahkan dengan A sama dengan A ditambahkan 0 sama dengan A. Oke, selesai. Nah, untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifatnya ya. Karena kalau misalkan saya taruh di sini semua, nanti videonya terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube saya sehingga tidak ketinggalan dengan series berikutnya. Semoga bermanfaat.